warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya di mata pelajaran Al-Islam bersama dengan Bu Alfi. Yuk kita simak. Materi kita selanjutnya adalah perusak iman. Perusak iman itu ada syirik dan munafik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami arti syirik. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-macam syirik. Jadi yang kita pelajari pertama kali ini adalah syirik sebagai sebab perusaknya iman. Arti syirik. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kekhususan apa itu maksudnya, Bu? Ya. Yang pertama adalah dalam hal rububiyah ya. Allah sebagai pencipta, pengatur dan kepemilikan. Jadi syirik dalam hal rububiyah itu adalah ketika seseorang itu mempercayai bahwa selain Allah itu ada yang bisa menghidupkan, mematikan, dan menyembuhkan penyakit, maka itu salah satu termasuk dari perbuatan syirik rububiyah. Kemudian yang kedua itu ada uluhiyah atau dalam hal ibadah. Jadi ketika seseorang itu beribadah serta memberikan sesembahan kepada selain Allah, itu termasuk syirik dalam hal uluhiyah. Kemudian yang ketiga, asma wa sifat atau nama dan sifat Allah. Jadi misal seseorang itu meminta atau berdoa kepada selain Allah supaya diberi rizki, itu termasuk dari perbuatan syirik dalam hal asma wa sifat, karena sesungguhnya hanya Allah yang dapat memberikan rizki kepada Allah, karena Allah bersifat ar-razak atau maha memberi rezeki. Setelah kita mempelajari arti syirik, maka saatnya kita mempelajari macam-macam syirik ya. Syirik terbagi menjadi dua, syirik besar atau dinamakan dengan syirik akbar, itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada syirik dalam hal doa, yaitu di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Jadi tidak berdoa hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, syirik dalam hal niat, yaitu keinginannya dan tujuannya dalam melakukan ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Jadi niatnya itu bukan karena Allah, padahal apa yang akan kita dapatkan itu tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat ya. Apa yang kita dapatkan ya, itu tergantung dengan niat kita, berawal dari niat kita. Jadi niatkan semuanya itu karena Allah, lillah ya. Kemudian yang ketiga, syirik dalam hal ketaatan ya. Maksudnya yaitu memilih untuk tidak mentaati Allah dan taat kepada selain Allah ya. Bukan Allah yang ditaati, tapi justru malah taat kepada selain Allah yang kedudukannya lebih rendah dari Allah. Kemudian yang keempat ada mahabbah atau cinta. Jadi mencintai sesuatu itu melebihi kecintaannya kepada Allah ya, yang mana itu akan menimbulkan kepasrahan dan tunduk kepada selain Allah. Jadi tidak boleh mencintai lebih dari kita mencintai Allah. Kemudian ada rasa takut ya nak ya. Rasa takut maksudnya bagaimana itu syirik dalam hal rasa takut ya.
rasa takut yang memuncak kepada selain Allah akan mudarat atau keburukan yang akan terjadi pada diri kita. Contohnya misal ya, itu dengar burung gagak atau kejatuhan cicak. Nah, itu ada rasa takut yang muncul memuncak akan datangnya keburukan dalam diri kita, padahal itu tidak boleh ya. Itu sudah termasuk bagian dari syirik. Jadi tidak boleh ada rasa takut yang memuncak untuk keburukan kita ya, karena segala kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah yang telah mengaturnya, berkehendak ya. Kemudian yang terakhir ada tawakal ya. Syirik dalam hal tawakal itu berarti menyerahkan urusan sepenuhnya kepada selain Allah, dan bergantungnya itu ya, itu bahkan bukan kepada Allah ya. Untuk memperoleh suatu keinginan itu bergantungnya tidak kepada Allah. Nah, itu dari keenam hal tersebut termasuk ke dalam syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua ada syirik kecil atau syirik asghar ya. Syirik asghar ini menyamakan sesuatu selain Allah ya dengan perkataan dan perbuatannya. Ada 3 syirik kecil. Yang pertama, syirik qauli atau perkataan ya. Syirik yang diucapkan dengan lisan seperti bersumpah ya, bersumpah dengan nama selain Allah ya, bersumpah demi apapun itu tidak diperbolehkan kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik fi'li atau perbuatan. Misalkan mendatangi dukun atau paranormal, nah itu tidak boleh juga ya nak ya. Itu juga bagian dari syirik ya, syirik perbuatan atau fi'li. Kemudian yang ketiga, syirik qalbi atau dalam hati ya, seperti riya, misalkan beribadah supaya dilihat oleh orang lain. Nah, berharap orang lain mendengar ibadah yang dikerjakan atau sum'ah itu tidak boleh ya nak ya. Itu sudah termasuk dari syirik kecil. Riya, hati ya, hati yang tidak sehat, misalkan riya, ingin dipuji, sombong, itu juga termasuk dari bagian syirik kecil loh nak ya. Berarti kita harus berhati-hati dengan apa? Dengan perkataan, perbuatan, dan dengan hati kita yang terkadang kita tidak sadar dalam melakukannya ya, terutama dalam hal hati nih nak ya. Salah satunya adalah riya. Ini perlu kita hati-hati dengan riya ini ya nak ya. Kemudian dalam Quran surah Luqman atau surat ke-31 ayat 13, itulah dalil larangan bagi kita untuk berbuat syirik yang berbunyi. Yuk kita baca bareng-bareng. Wa idza qala Luqmanu li abanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Ya, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi dalam surat Luqman ayat 13 kita diperintahkan larangan bagi kita untuk berbuat syirik ya, bahwasannya syirik atau mempersekutukan Allah itu adalah dosa besar dan bahkan bisa ya menghancurkan atau menjadi sebab rusaknya iman kita, atau bisa juga menjadi sebab keluarnya kita dari agama Islam. Sebab apa ya? Syirik besar ya atau akbar, yang perbuatan itu bisa menghancurkan akidah kita ya. Padahal dalam hal akidah itu
tidak boleh dicampur tangani dengan yang lainnya. Akidah itu harus murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian materi kita hari ini. Selanjutnya tagihan. Tulislah dalil larangan berbuat syirik dalam Quran Surah Luqman ayat 13 beserta artinya, dan tulislah pula ibroh atau manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini. Kirimkan hasil terbaik kalian berupa foto kepada Bu Alfi. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.